Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Oke ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan sehat walafiat sehingga kita bisa ketemu kembali. Oke, sebelumnya Bapak absen dulu. Eh, yang tidak hadir hari ini siapa? Ayo, Nadine izin ya? Ya, Nadine izin. Jangan lupa sakit. Terus siapa? Abdul. Bapak mau memaparkan diseminasi ya. Jadi sebelumnya Bapak itu awal Agustus dapat pelatihan. Pelatihannya itu tentang KKA ya. Dari Kemendikbud ya. KKA itu coding kecerdasan artifisial. Ya, jadi pelatihannya itu selama 5 hari dan sampai nanti bulan Desember virtual ya. 5 harinya di sana di SMA Kornita IPB. Kemudian virtualnya mengerjakan modulnya di aplikasi LMS. Ya, jadi sekarang Bapak memaparkan pengalaman Bapak ya tentang KKA ini yang harus kalian ketahui ya. Dan nyambung juga kan ya dengan materi minggu sebelumnya kan, ngebahas tentang artificial juga atau AI. Nah, di sini definisinya pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial di kelas ya. Oke, kita lanjut. Ya, sebelumnya pastikan kalian sudah banyak menggunakan tool-tool AI yang sudah kalian ketahui. Pengalaman apa sih yang kalian rasakan ketika menggunakan AI? Gimana pengalamannya ketika menggunakan AI? Mempermudah. Apalagi? Selain mempermudah apalagi? Biasanya mempersingkat waktu. Itu kan ya fungsinya AI ya. Nah, tujuannya di sini setelah kalian mengikuti materi ini, kalian diharapkan mampu mendefinisikan apa itu kecerdasan artifisial AI dengan bahasa kalian sendiri. Kemudian menyebutkan contoh-contoh penerapan AI dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang, contohnya pendidikan, kemudian hiburan, dan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menjelaskan konsep dasar cara kerja AI, belajar dari data melalui pelatihan, lalu menghasilkan output. Kemudian membedakan jenis AI berdasarkan kemampuannya. Selanjutnya, mengidentifikasi peluang kolaborasi antara manusia dan AI sebagai mitra bukan pengganti. Jadi AI kita jadikan sebagai sebuah mitra, ya, alat bantulah bukan pengganti manusia ya. Menyadari pentingnya peran manusia, kreativitas, empati, etika dalam menggunakan dan mengembangkan AI. Ini tujuan yang Bapak harapkan kalian memahaminya ya setelah Bapak memaparkan materi ini. Oke, lanjut. Apa sih AI? Apa AI? Ya. AI itu kecerdasan buatan ya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Kalau disingkatnya kan artificial intelligence. Ya, sistem komputer yang dilatih untuk melakukan tugas tertentu dengan cara yang mirip seperti manusia. Cara kerja dasar AI itu hanya dua. Mengelompokkan klasifikasi, misal memisahkan email spam dan bukan spam, mengenali kucing dan anjing dengan foto yang diberikan sebelumnya. Kemudian menebak, prediksi, memprediksi lagu apa yang akan kamu suka, memprediksi kemacetan lalu lintas, atau memprediksi nilai kamu berdasarkan data latihan. Jadi kesimpulannya AI itu tool, alat bantu, bukan manusia. Kemampuannya tergantung pada data yang diberikan ya dan kecerdasan kita yang memakainya. Tergantung kita juga AI. Ya, kalau kita memberikan perintahnya jelas, maka AI memberikan jawabannya jelas. Ya. Nah, di dalam modul ini banyak nih ya. Jadi Bapak dikasih modulnya modul 2. Ya, modul 2 ini. Ya, ini namanya modul 2. Modul 2 ini itu kalau kita pelajari ada 80 slide. Ya, sedangkan beberapa lembar buku saja kita males baca, apalagi sampai puluhan atau ratusan, apalagi yang bahasanya dengan materi pembelajaran atau mungkin kalau masih ke baca novel, cerpen itu masih tertarik nih kalian ya. Kalau bahasanya dengan mapel dikasih materi beberapa slide atau beberapa lembar itu kan jadi malas ya. Nah, coba kita persingkat menggunakan AI. Ya, biasanya kalian itu kalau dalam belajar lebih mudah dalam bentuk gambar kan atau video memahaminya, ya detailnya. Ya, atau mungkin dalam bentuk peta konsep atau mind mapping. Ya, kita akan gunakan tool AI ya sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya. Ya, di sini akan Bapak jelaskan dari modul 2 ini ya. Dari modul 2 ini, nah modulnya ada nih ya kalau kalian lihat modulnya ini ada 80 slide. Nah, ini modulnya banyak ya. Nah, ini modulnya banyak banget nih. Nah, bagaimana sih kita bisa mempermudah supaya bacanya intinya dan apa yang ingin kita ketahui saja dari modul ini, kita gunakan tool AI. Ya, di sini ada AI yang namanya Notebook LM. Ya, Notebook LM ini tool AI yang bisa kalian gunakan untuk apa saja. Ya, kalau di sini contohnya kita buat peta konsep. Ya, coba Notebook LM.
Ya, supaya materi modulnya itu mudah kita baca, mudah kita pelajari, kita persingkat modulnya, ya, kita ambil poin-poinnya saja, ya, menggunakan AI namanya Notebook LM. Ini kita upload, ya, di sini ada buat notebook baru. Ya, kemudian kita upload, ya, upload materi yang Bapak sudah punya tadi. Materinya ada di sini, modul 2. Ini kita bisa drag aja ya. Share, drag, masukin di sini. Nah, dari materi PDF ini kita bisa ringkas. Di sini ada pilihan, mau diringkas dalam bentuk audio, ya, mau diringkas dalam bentuk video, mau dalam peta pikiran atau dalam laporan. Ya, kalian nanti kalau kalian nanti dikasih oleh guru dalam bentuk PDF, ya, untuk mempermudah mempelajarinya atau merangkum, kalian bisa gunakan tool Notebook LM ini. Login saja dengan akun email kalian masing-masing. Nah, mau dibuat apa sih si modul ini nih? Kita tunggu ya. Modulnya cukup besar, 80 slide. Nah, kita akan jadikan apa nih? Jadikan ringkasan audio, video, apa peta konsep. Ya. Nah, tunggu. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Kalau sudah kalian generate, ya, ini cukup lama sinyalnya mungkin, ya. Nah, ini hasilnya. Ketika sudah kalian generate, ya, dari modul yang Bapak upload, nah ini bisa kita jadikan peta konsep, peta pikiran. Ya, ini peta pikiran. Nah, ya, peta pikiran. Jadi peta konsepnya itu kan tadi judulnya pengaplikasian. Ini nih ya, modul 2, pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Ternyata dibagi menjadi 4. Ada deskripsi umum, ada pengoperasian, kemudian kolaborasi, dan pertanyaan refleksi modul 2. Nah, setelah jadi peta konsep, kita ingin tahu lebih dalam lagi. Ya, kita tinggal klik aja nih. Klik, apa sih definisinya? Nah, gitu ya. Jadi akan muncul subbab lagi. Kemudian apa sih tujuannya? Nah, maka tujuannya nanti akan dijelaskan di sebelah sini. Ya, paham ya? Ini kalau kalian suka belajar dalam bentuk gambar, diagram, boleh nanti mencoba dengan Notebook LM ini. Ya, ini kan contoh ya, contoh tool AI sederhana yang bisa kalian gunakan untuk belajar. Nah, ternyata tanpa kita sadari, AI itu sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam menggunakan smartphone. Contohnya apa? Contohnya rekomendasi video TikTok di YouTube dan YouTube. Ya, tahu kan FYP kan? Ya, itu kan rekomendasi dari apa yang sering kalian lihat ya di Instagram, di TikTok. Kalau kalian lihat di beranda, di Explorer-nya, ya, kalau tontonannya banyak itu berarti kalian sering nonton di itu riwayatnya, ya kan? Kemudian ada fitur untukmu di Instagram, kemudian playlist yang suka dengerin lagu di Spotify. Ya, supaya dikasih rekomendasi lagu ya yang sering kalian dengarkan, ya genrenya apa, itu Spotify otomatis akan merekomendasikan lagu-lagu yang boleh atau yang bisa kalian dengar ya. Kemudian pencarian Google yang semakin pintar. Kemudian Face Unlock di HP itu juga contoh dari AI, bisa membedakan mana muka Danu, mana muka Yoga. Yang nggak bisa kan HP Danu terus Face Unlocknya pakai muka Yoga, yang nggak bisa kebuka ya. Itu udah canggih ya. Kemudian asisten virtual seperti Siri kalau yang pakai iPhone. Kemudian ada Google Assistant dan Alexa. Jadi AI sudah menjadi bagian dari hidup kita. Sekarang kita akan belajar memakainya untuk hal yang produktif. AI itu ternyata dibagi berdasarkan jenis dan kemampuannya. Ya, ada Ani. Ani, ya, bukan Ani-Ani. Ya, Ani. Ani ini singkatan dari Artificial Narrow Intelligence, AI yang ahli dalam satu tugas saja. Ya, berarti kalau di tingkat medium, basic lah ya. Dia hanya ahli dalam satu tugas saja. Contohnya Google Translate. Dia hanya ahli untuk mentranslate bahasa. Ya, itu Ani. Yang kedua, Agi. Agi ini Artificial General Intelligence. AI yang setara kecerdasannya dengan manusia. Masih dalam pengembangan. Ya, maksudnya ya tahap pengembangan ya, tahap penelitian. Itu Agi namanya, Artificial General Intelligence. Yang ketiga, ASI. Ya, bukan air susu ibu ini ya. Artificial Super Intelligence, AI yang lebih pintar dari manusia. Kalau ini masih teori, ya, dalam kenyataannya belum ada, ya, masih tahap pengembangan. Kalau sudah AI mencapai lebih cerdas dibandingkan manusia, nanti sulit kan manusia membedakan mana AI, mana manusia, mana hasil AI, mana hasil manusia ini. Kalau sudah melebihi tingkat kecerdasan manusia, ya. Tapi kan yang buat tetap manusia kan, tetap nggak bisa lebih cerdas ternyata, yang buatnya manusia, ya. Oke, AI itu juga diterapkan dalam berbagai bidang. Ya, yang pertama bidang kesehatan. Contohnya bisa diagnosis penyakit, kemudian operasi presisi, terus kemudian bidang pendidikan,
tadi ya, kita bisa menggunakan fitur AI untuk merangkum materi modul ya, pembelajaran adaptif dan digital. Yang ketiga, bidang transportasi, mobil otonom tanpa supir, kemudian navigasi cerdas. Yang keempat, bidang bisnis, layanan otomatis dan analisis konsumen. Ini salah satu contohnya ya. Banyak ya bidang-bidang yang bisa diterapkan di AI ya. AI bisa diterapkan di berbagai bidang. Oke, lanjut. Eh, Kolaborasi manusia dengan AI. Ingat ya, AI bukan pengganti manusia ya, tapi AI itu mitra, teman, ya, alat bantu. Contoh kolaborasi yang bisa kita lakukan dengan AI, AI membantu menggenerate ide, manusia menyempurnakan. Kalau kalian menggunakan AI, jangan menggunakannya mentah-mentah, tapi dibaca dulu, dianalisis dulu apakah sudah sesuai apa belum. Ya, kemudian dalam penulisan, AI membantu mengedit tulisan manusia. Ya, tentukan konteksnya buat apa. Ya, di buku catatan, nge-share lewat WhatsApp. Ya, kalau pengen jadiin teks, gampang kan? Tinggal foto, upload ke ChatGPT, jadikan teks. Bisa kan? Ya. Kemudian ada pemrograman. AI bantu menulis kode, manusia uji dan modifikasi. Ya. Sekarang buat program aplikasi ngoding, ya nggak perlu capek mikir. Kita bisa gunakan AI, buatkan codingan menghitung luas segitiga. Buatkan codingan rumus matematika ini. Ya, kemudian nanti akan muncul codingannya, aplikasinya. Kalian sebagai manusia menganalisis apakah codingannya sudah sesuai, apakah ada kesalahan atau tidak. Seperti itu ya, bukan memakainya mentah-mentah ya. Jadi manusia tetap bertanggung jawab atas etika, kreativitas, dan empati yang dibuat oleh AI. Itu contohnya. Oke, lanjut. Ya, jurus rahasia menggunakan AI. Kalian tahu prompting? Ya, kalau kalian menggunakan AI, contohnya chatbot, ya apapun itu, kalian buat prompting yang sejelas-jelasnya. AI itu seperti mesin pintar yang butuh perintah jelas. Ingat ya, AI berguna ketika dikasih perintah. Perintah itu disebut dengan prompt. Ya, kalau promptnya jelek, contoh, kalian ke ChatGPT, kalian berikan perintah buat soal matematika, maka si ChatGPT akan membuatkan soal matematika sangat luas. Ya, bisa mungkin soal matematika tentang Pythagoras atau mungkin tentang menghitung luas lingkaran, umum kan? Itu kan belum spesifik yang kalian inginkan kan? Nah, makanya buat prompt-nya apa soal matematikanya? Contoh, prompt yang baik itu dan cerdas itu, contohnya buat 5 soal pilihan ganda tentang teorema Pythagoras untuk siswa kelas 10 misalkan. Tingkat kesulitan yang medium, sertakan kunci jawaban dan pembahasan singkat. Jadi beri perintah kepada AI itu yang jelas, buat apa, untuk apa keperluannya. Kalian mau seperti apa hasilnya. Ya. Jadi semakin pintar dan detail prompt kita, semakin bagus hasil yang AI berikan. Kadang kan kalian menggunakan ChatGPT, Gemini, kemudian Meta, ya, DeepSeek, Copilot. Kalau kalian kasih prompt yang jelek, kadang kalian kecewa kan? Ah, sesuai, bukan ini nih yang diinginkan kan? Ya, makanya buat promptnya yang jelas. Ya, jadi AI itu kembali kepada kecerdasan si penggunanya, yaitu AI. Oke, sebelum kita lanjut ke etika, nah kita gunakan prompt yang tadi untuk membuat sebuah mind mapping. Kalau tadi kan Bapak buat dalam bentuk meta konsep. Kalian buat mind mapping ya menggunakan AI. Ya, coba kalian explore tool AI yang kalian sering gunakan buat mind mapping ya dari bidang AI ya dalam salah satu bidang contohnya pendidikan, kesehatan, hiburan atau bisnis. Ya, atau mungkin dalam bidang transportasi, industri, ya pertanian. Ya, kita buat AI seperti mind mapping menggunakan AI. Ya, di sini ada diskusi kelompok ya buat siswa menjadi kelompok kecil. Kelompoknya kan sudah kita buat ya minggu sebelumnya. Nah, kelompoknya masih yang itu aja. Silakan kalian diskusi ya. Ada berapa kelompok? 6. Ada 6 kelompok ya. 6 kelompok ini kalian buat mind mapping. Ya, mind mappingnya ini yang perlu kalian ketahui, pastikan mind mappingnya mencakup elemen berikut. Konsep utama, kecerdasan artifisial di bidang yang dipilih. Ya, dia dibuat dalam pusat konsepnya. Kemudian subkonsep yang menggambarkan berbagai penerapan KA dalam bidang tersebut. Contoh konkret dari pemanfaatan KA di setiap konsepnya. Nih, ya berarti prompt seperti ini ya. Prompt yang harus kalian berikan kepada AI seperti ini. Ya, ini prompt, perintah. Ya. Kalian pakai apa saja AI-nya yang buat gambar yang sesuai. Ya. Nah, ini. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya. Kita bagi bidangnya biar beda. Ya, kita bagi bidangnya biar beda. Kelompok 1 itu dalam bidang pendidikan. Kelompok 1 dalam bidang pendidikan, kelompok 2 dalam bidang kesehatan. Kelompok 3 dalam bidang apa nih? Bisnis. Kelompok 4 dalam bidang pertanian.
Kelompok 5 dalam bidang transportasi. Dan kelompok 6 dalam bidang hiburan. Ya, sok berkumpul dengan kelompok ya. Ayo. Ayo, silakan berkumpul dengan kelompok ya. Ya, 10 menit ya. 10 menit. Langsung jadi dalam bentuk gambar. Ya, buat mind mappingnya dalam bentuk gambar. Ya, kan mind mapping ini kalau kita buat manual, contohnya bidang pendidikan. Pendidikan. Ya, itu ada apa aja? Ya, seperti itu. Sok. Yang bawa laptop, pakai laptop. Ya, buat mind mapping. Nih, buat mind mapping. Tahu mind mapping kan? Tahu mind mapping? Ya, salah. Mind mappingnya, ya, peran AI. Mind mapping itu kan peran AI. Peran AI dalam bidang apa kelompoknya? Peran AI dalam bidang pendidikan. Isinya apa aja? Isinya harus ada subkonsep yang menggambarkan berbagai penerapan dalam bidang tersebut. Berarti kalau dalam bidang pendidikan, subkonsep penerapan KA dalam bidang pendidikan. Kemudian contoh konkret pemanfaatan di setiap subkonsepnya. Kalian kasih promnya dulu. Misalkan kalian nggak tahu kan materinya, nggak tahu kan bidang AI dalam bidang pendidikan, kalian cari dulu aja pakai tool AI ChatGPT misalkan. Cari dulu apa sih bahannya. Dari bahan itu kalian buat peta konsep. Ya, contoh seperti ini. Ya, kalian pakai AI yang menurut kalian mudah, yang sering kalian gunakan. Ya, di sini contoh Bapak gunakan ChatGPT. Ayo, bisa kalian lihat dulu ke depan. Cici, nah ada banyak ya. Ya, contohnya Bapak kasih perintah ke ChatGPT-nya. Ya, misalkan Bapak minta tolong buatkan peta konsep. Ya, tolong buatkan peta konsep dari yang pertama. Ya, misalkan tadi konsep utama KA di bidang apa? KA di bidang pendidikan misalkan. Ya, tolong buatkan peta konsep dari satu ini gitu ya. Kemudian kedua, subkonsepnya menggambarkan dalam bidang pendidikan tersebut. Kemudian ya, terdapat contoh konkret dari pemanfaatan di setiap subkonsep tersebut. Coba ya, kita buat prompt seperti ini sesuai dengan perintah yang ada. Nah, kita generate contohnya seperti ini. Coba kita generate, AI akan memberikan seperti apa hasilnya. Kan ya. Nah, nih ini kan subkonsepnya ya. Ada dalam pendidikan ternyata subkonsep AI-nya itu ada pembelajaran personalia. Contohnya ini. Kemudian ada asisten virtual. Oke, di sini ada. Nah, di sini ChatGPT juga merekomendasikan mau bikinin versi gambar mind mapping-nya ya. Coba buatkan. Coba buatkan dalam bentuk gambar. Sora AI. Mana nih ya, hasilnya belum? Tunggu. Nah, ini Sora ya. Sora AI ini biasanya digunakan untuk menggenerate gambar. Tahu gambar Gilby dulu, Gilby? Ghibli ya? Ya, yang animasi gitu kan? Nah, itu bisa pakai Sora. Ya. Nah, ini mind mapping-nya belum. Sama ya, tergantung sinyal. Nah, ya. Tuh. Ini kan dalam bentuk mind mapping kan? Coba kelompok kalian generate seperti apa kalau pakai ChatGPT. Oke, kalau Bapak pengen yang lain misalkan ya, kita berarti ini salin ya. Kita salin, kita masukkan ke dalam Sora. Ya, di Sora ini kita perintahnya membuat gambar, image. Ya, image. Ya. Jangan lupa ya, setiap AI kalian login pakai akunnya masing-masing. Ya. Di image ini kita perintahkan juga. Ya. Nah, ini pakai Sora ya. Sora ini Bapak hasilkan dari deskripsi yang diberikan sama ChatGPT, Bapak salin. Ya. Minta dibuatkan gambar pakai Sora. Ya, tunggu. Nah, mind mapping-nya
Ya, setelah tadi ada beres, kalau belum sesuai kalian kasih lagi perintahnya. Mind mappingnya pengen bentuknya seperti ini, pengen warnanya seperti ini. Itu dijelaskan ya dalam promnya supaya jelas. Sok, ada yang udah selesai belum? Nah, aja screenshot. Masa nggak bisa di download? Nah, kalau pakai Sora, di sini dia memberikan 2 rekomendasi peta konsep atau mind mapping. Ini pakai Sora ya. Ini pakai Sora nih. Pakai Sora AI. Nah, ini ya. Ini pakai Sora AI. Nah, ini. Nah, ini bisa kita download. Bisa kita download hasilnya. Mana nih hasilnya nih? Nah, ini ya. Ini mind mappingnya nih yang dibuat sama Sora. Ya. Jadi kalian coba-coba pakai berbagai macam tool AI. Nah, ini yang Bapak buat ya dari prompt yang Bapak perintahkan. Jadi seperti ini ya. Dalam pendidikan. Jadi ketika kalian dikasih tugas buat mind mapping, ya gunakanlah AI dengan prompt yang jelas mind mappingnya buat seperti apa peta konsepnya gitu ya. Seperti ini. Ya, ini dalam bidang pendidikan contohnya. Kayak seperti ini ya. Seperti ini contohnya. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya Monica udah. Bisa dibuka? Itu bisa. Udah belum? Udah belum? Ya udah. Ya, tergantung sinyal ya. Yuk, bisa nggak Yuk? Bisa. Itu coba lihat. Oh, sinyalnya pakai apa? Farel udah ada nih Pak. Mana Farel? Itu kamu udah bikin. Kan? Ini salah satunya. Ini kalau emang kurang puas, ya pintakan lagi kan. Ya misalkan ini hiburan, musik film. Ini promnya AI kan? Ini di WA, di WA. Oh, pakai Meta. GPT. Oh, GPT di WA? Ada. Nah, ini salah nih promnya. Ya harusnya kan buat berikut contoh misalnya nih buatkan. Tuh. Nah, tentang pemanfaatan AI dalam bidang hiburan gitu. Baru bener. Nah, contohnya dalam hiburan kan ada film animasi, ada CGI gitu kan. Nah, ini bener ya. Itu kurang tepat promnya. Oke, seperti itu ya. Coba nanti upload ya. Upload hasil peta konsepnya atau mind mappingnya ke link yang sebelumnya Bapak berikan. Ya. Apa? Ya, terserah. Tinggal namanya. Boleh, ini mapping ya. Ya, jadi upload ke Drive-nya. Ya. Ya, kalian nanti upload ke dalam Google Drive sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, paham ya? Paham. Oke. Kita lanjut dulu. Gampang kan? Gampang ya? Di AI itu selain mempermudah, mempercepat efisiensi, ya, membuat kita lebih paham. Tapi tadi ya, AI itu akan memberikan hasil yang memuaskan sesuai yang kita inginkan, tapi tergantung prompt yang kita berikan. Ya, jadi tetap yang pintar itu kita sebagai penggunanya. Ya, kita sebagai pengguna yang pintar untuk memanfaatkan AI. Ya. Oke, lanjut dulu. Ya, nanti kita lanjut. Ya, mappingnya. Oke, semuanya boleh dilihat lagi ke depan. Nah, tantangan resiko dalam menggunakan AI. Tentunya yang namanya teknologi, ya, yang namanya alat, ya, itu memiliki resiko tantangan yang akan nantinya memberikan dampak kepada kita, ya. Contohnya, ya, tantangan dan resiko menggunakan AI itu ada penggunaan teknologi, ya, mungkin bisa membantu kita, ya, manfaatnya, ya, akan semakin banyak nantinya. Mungkin manusia akan tergantikan oleh yang namanya teknologi. Contohnya di Cina, orang buat mobil, ya sekarang dalam menggunakan sebuah robot, robotnya bukan lagi robot yang kayak tangan, yang rakit, tapi sudah benar-benar robot manusia, robotnya ukuran tingginya 170 cm, ya, bisa jalan, bisa gerak, bisa mindahin barang, ya seperti itu sekali di Cina. Bayangkan nanti kalau semua industri, ya, digantikan oleh robot, manusia akan nganggur, ya.
Kemudian keamanan data dan privasi. Yang namanya kita berhubungan dengan internet, ya data kita semua diupload ke internet. Tentunya tidak ada data yang aman. Ya, data kita sudah terekspos, ya bisa diakses oleh orang lain, oleh siapapun. Ya, jadi mudah orang lain mengakses data-data pribadi kita kalau kitanya tidak mengamankannya dengan baik. Ya, buatlah misalkan pakai kata sandi yang lebih kuat atau verifikasi 2 langkah, ya itu resikonya. Ya, kalau pakai yang namanya teknologi berbasis AI yang terhubung ke internet. Bias dan diskriminasi algoritma. Ya, makanya AI itu kan tergantung prompt yang diberikan. Jangan mudah percaya dengan hasil yang diberikan oleh AI sebelum kita analisis terlebih dahulu karena akan memberikan hasil yang bias, abu-abu. Ya. Kemudian dengan adanya AI, ya mungkin orang akan menjadi ketergantungan. Ya, males mikir kalau nanti AI-nya tidak berkolaborasi dengan kalian. Makanya gunakan AI itu dalam bentuk kolaborasi, jangan dimakan mentah-mentah. Ya, tapi dibaca dulu, dianalisis terlebih dahulu. Nah, etika dan regulasi. AI harus digunakan untuk kebaikan bersama. Perlindungan terhadap hak asasi manusia. Ngeri ya, kalau sudah AI digunakan, ya ada video orang nggak ngomong, tapi dibuat ngomong. Ya, ada videonya mukanya siapa, diganti dengan muka siapa. Ya, dulu kan ada video Donald Trump, ternyata bukan. Ya, kemudian ada kemarin yang katanya menteri ya mengatakan guru itu beban negara. Tapi ternyata itu buatan dari AI. Ya, bukan ngeri-ngeri ya. AI jadi dijadikan senjata untuk memfitnah atau untuk memanipulasi data orang lain. Jadi hati-hati, jangan mudah percaya dengan AI. Kemudian regulasi yang diperlukan. Ya, transportasi sistem AI, akuntabilitas dasar atas dampak AI, kemudian keterlibatan pemerintah dan lembaga nasional. Ini perlu ya, aturan yang jelas, ya, perintah yang jelas dalam menggunakan AI. Cina itu sudah menyarankan kalau video atau apapun itu ya yang menggunakan AI harus ada tagline-nya ya dibuat oleh AI agar mudah dibedakan ya. Terus perannya kalian sebagai generasi muda, perannya kalian harus memahami cara kerja AI dengan baik. Tadi ya prompting itu penting. Prompting itu penting untuk menggunakan AI sebaik-baiknya. Kemudian mengembangkan AI yang etis dan adil. Kalau menggunakan AI jangan lupa dipinta sumbernya ya, jangan dijadikan AI sebagai sumber aslinya. Misalkan Monica sebagai seorang penulis cerpen ya, kemudian Monica menerbitkan cerpen tersebut dalam bentuk buku. Dalam cerpen kan biasa suka ada penulis ya, siapa penulisnya ya, jangan sampai nanti Monica menuliskan penulisnya Monica dan ChatGPT ya, jangan ya. Tetap kalian meskipun pakai bantuan AI, kalian harus tadi dianalisis terlebih dahulu, diedit dulu, diubah dulu sehingga ada sentuhan tangan kalian dan hasilnya menjadi hasil yang original buatan kalian. Meskipun itu menggunakan AI, tapi tolong mintakan ke AI sumbernya. Ya, AI kan mengambil data dari berbagai macam sumber big data. Ya, contohnya Google. Ya, dari hasil-hasil manusia yang sebelumnya memberikan data tersebut. Kemudian memanfaatkan AI secara positif. Ya, kemudian kalian sebagai generasi muda yang pendorong transformasi digital. Ya, yang tadinya masih manual, ayo pakai yang lebih berguna, ya pakai digital gitu. Ya, kesimpulannya, kecerdasan buatan merupakan teknologi yang membawa perubahan besar di berbagai bidang. AI membuka banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan yang perlu diantisipasi. Dengan pemahaman dan penggunaan yang bijak, kita dapat memaksimalkan manfaat AI untuk kemajuan bersama. Ya, refleksinya, AI adalah alat yang powerful. Ya, sekarang ini AI mungkin masih tahap kecerdasan buatan dalam bentuk chatbot, ya dalam bentuk virtual. Bayangkan kalau nanti tadi di Cina AI dalam bentuk robot, ya mungkin Danu bisa di-cloning, ya otak Danu sama AI dianalisis polanya, dibuatlah otak tiruannya dimasukkan ke dalam robot. Mukanya juga muka Danu, ya Danunya misalkan udah nggak ada, tapi pikirannya tetap ada di dalam AI, ya seperti itu. Kalian mungkin pernah mendengar Elon Musk. Elon Musk itu punya cloning, katanya. Ya ada berita kan? Elon Musk itu punya robot yang berbentuk seperti dia, ya mirip seperti dia, yang menggantikan dia dalam berbagai acara. Pernah kan beredar ya? Ya mungkin akan seperti itu nantinya. Ya,
AI bertebaran di mana-mana dalam bentuk robot. Manusia tetap punya peran penting berpikir kritis, berempati, dan kreatif. Membedakan AI dengan manusia, tentunya AI tidak punya rasa empati, tidak punya feeling, tidak punya perasaan. Ya, beda dengan manusia. Jadi, itu yang membedakan AI dengan manusia. Jadi, AI mungkin bisa menggantikan berbagai macam bidang pekerjaan nantinya. Tapi ada beberapa bidang yang tidak bisa digantikan oleh AI. Contohnya apa? Guru. Ya mungkin kalian bisa belajar di mana aja. Ya, tapi guru dalam mendidik kalian, memberikan membentuk karakter kalian, itu kan menggunakan sebuah perasaan, empati, emosional. Itu yang tidak dimiliki oleh AI untuk saat ini. Nggak tahu ke depannya ya. Kalau mungkin sudah sampai seperti itu, makin sulit ini saingan kita. Bukan lagi dengan manusia, tapi dengan AI. Ajakan, gunakan AI untuk hal positif dan terus kembangkan kemampuan diri. Oke ya, jadi itu materi diseminasi yang Bapak berikan kepada kalian. Ya, dari hasil yang sudah Bapak pelajari ya di pelatihan KKA. Ya, semoga diseminasi ini, materi AI ini membuka wawasan kalian ya tentang AI secara umum ya, dan bijaklah dalam menggunakan AI. Oke ya, itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kita semua. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.